terkait masalah keutamaan sujud tilawah. Sujud tilawah kan sujud yang disunahkan tatkala kita mendapati ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Nanti panjenengan disunahkan menurut jumhur ulama baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Tapi kalau suatu saat panjenengan hendak melakukan di dalam sholat, hendaknya panjenengan sampaikan terlebih dahulu mengjamaah. Nanti nyun sewu bapak-bapak, makanya kalau badhe maos surat Al-Insyiqaq, tepatnya mangkene tekan ayat firman Allah surat tersebut pada kalimat wa idza quri al-Qur'anu wa idza quri alaihimul Qur'anu la yasjudun, kulo badhe sujud tilawah. Soalnya kalau seandainya kemudian ini tidak diinformasikan, yang ditakutkan makmumnya yang tidak tahu, malah dewek sujud malah subhanallah subhanallah. Karena gitu ya, makanya perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Waqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwah fillah rahimani rahimakumullah ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Sampai di tafsir surah Al-Insyiqaq. Ya. Tafsiru suratul Insyiqaq wa hiya makkiyah. Surat ini termasuk surat makkiyah, berarti surat yang diturunkan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian ada beberapa riwayat yang melatar belakangi atau yang berkaitan dengan surat Al-Insyiqaq. Kalau secara bahasa, Al-Insyiqaq maksudnya adalah terbelah. Disebutkan di dalam riwayat, qala Malik, berkata Malik dari Abdullah bin Yazid, An Abi Salamah, dari Abu Salamah, sesungguhnya Abu Hurairah pernah membaca untuk mereka, yaitu idza sama'un syaqqat. Jadi Rasulullah pernah, kemudian Abu Hurairah pernah mengimami sholat. Tatkala kemudian Abu Hurairah mengimami sholat, beliau membaca firman Allah surat ini, yaitu idza sama'un syaqqat. Itu apabila sama'ul langit insyaqqat, itu terbelah. Fasajada fiha, maka kemudian dia Abu Hurairah bersujud. Sujud di sini maksudnya adalah sujud tilawah. Nanti karena di surat Al-Insyiqaq ada ayat sajdah di dalamnya. Ayat sajdah kan tatkala panjenengan membaca ayat-ayat sajdah disunahkan untuk bersujud sekalipun baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Contohnya nanti kalau pada firman Allah surat Al-Insyiqaq itu pada kalimat wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan tatkala dibacakan untuk mereka, apa yang dibacakan untuk mereka itu Al-Qur'an, la yasjuduna, mereka tidak bersujud. Ini termasuk ayat sajdah. Tatkala Abu Hurairah mengimami sholat untuk sahabat-sahabatnya,
tatkala sampai di ayat ini kemudian dia bersujud. Oke, berarti sujud tilawah pelaksanaannya pada posisi tatkala sedang sholat. Oke, nanti kalau suatu saat panjenengan suatu saat membaca ayat ini bisa dipraktekkan. Ya, nanti kalau pada kalimat wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, lantas kemudian kita disunnah kalau untuk bersujud sekalipun di dalam sholat atau di luar sholat. Makanya kemudian di dalam riwayat ini disebutkan seperti itu. Lantas tatkala kemudian Abu Hurairah bersujud di dalam ayat tersebut, falamma insarafa ahbarahum, kemudian setelah selesai sholat, Abu Hurairah kemudian memberitahu kepada mereka. Lantas kemudian Abu Hurairah begitu selesai melaksanakan sholat, dia memberitahu kepada sahabat-sahabatnya. Dia berkata itu Abu Hurairah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sajada fiha, dia bersujud tilawah di dalam surat Al-Insyiqaq, tepatnya pada kalimat tadi. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Biasanya kalau nanti panjenengan lihat di dalam Al-Qur'an sing ana tanda gambar kayak masjid, maka itu yang dimaksud dengan ayat sajdah. Sementara kalau seandainya kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu terkait masalah keutamaan sujud tilawah. Sujud tilawah kan sujud yang disunahkan tatkala kita mendapati ayat-ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. Nanti panjenengan disunahkan menurut jumhur ulama baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Tapi kalau suatu saat panjenengan hendak melakukan di dalam sholat, hendaknya panjenengan sampaikan terlebih dahulu mengjamaah. Nanti nyun sewu bapak-bapak mangke kula badhe maos surat Al-Insyiqaq, tepatnya mangkene tekan ayat firman Allah surat tersebut pada kalimat wa idza quri'al qur'anu wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, kula badhe sujud tilawah. Soalnya kalau seandainya kemudian ini tidak diinformasikan, yang ditakutkan makmumnya yang tidak tahu, malah dewek sujud malah subhanallah subhanallah. Karena gitu ya, makanya perlu disampaikan. Iya. Kenapa? Iya, soalnya supaya panjenengan kalau suatu saat kemudian hendak membaca ayat-ayat sajdah di dalam Al-Qur'an, hendaknya disampaikan. Soalnya tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan pemahaman. Artinya boleh jadi mungkin tidak semua jamaah mengetahui hal yang seperti itu. Dewek sujud malah subhanallah subhanallah, kan jadinya orang lucu. Nah, kemudian berikutnya kalau kita lihat keutamaannya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, ini keutamaan sujud tilawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, tatkala anak manusia atau anak cucu Adam atau manusia membaca ayat-ayat sajdah, tatkala manusia membaca ayat-ayat sajdah, berarti ayat-ayat yang disunahkan kita untuk bersujud tilawah. Biasanya kalau di dalam Al-Qur'an ada tanda yang seperti masjid, ini jenengan maca Quran anak tandanya seperti itu, kayak berarti ayat sajdah. Lantas fasajada, maka kemudian dia bersujud. Maksud di sini adalah sujud tilawah. Maka itazalu syaitanu yabki yaqulu, kalau seandainya anak Adam membaca ayat sajdah kemudian bersujud, lantas setan kemudian berlari. Setan layu kalau menurut hadis Rasulullah. Setan kemudian menjauh berlari sambil kemudian setan itu menangis. Sambil setannya itu menangis, bayaqulu, dan setan itu berkata, ya wailah, sungguh celaka aku. Setan gitu seperti itu. Sampean kalau suatu saat membaca Al-Quran itu ayat sajdah, lantas kemudian panjenengan sujud, setan itu berlari. Sambil setannya itu berkata, celaka diriku. Ini kalau menurut satu riwayat. Sementara kalau di riwayat yang lain, ini di riwayat yang lain. Kalau di dalam riwayat yang lain, ada tambahannya. Begitu setan kemudian berkata, ya waili, celaka diriku, kata setan. Lantas kemudian umira ibnu Adam, kata setan, sungguh telah diperintahkan anak manusia untuk kemudian bersujud. Kemudian dia bersujud. Maka kemudian
tatkala kemudian dia manusia itu bersujud, maka sungguh dulu aku disuruh untuk bersujud oleh Allah, tapi kemudian aku tidak mau bersujud, sehingga kemudian aku dimasukkan ke dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah berdasarkan hadis ini menunjukkan sunnah, tidak ada perselisihan di antara kalangan ulama. Nah, sekarang panjenengan kemudian bertanya, lantas tatkala kemudian kita sujud tilawah, apakah kemudian perlu diawali dengan kalimat takbir atau tidak? Soalnya panjenengan kan mungkin lagi baca Quran, begitu baca waladhdallin misal, lantas panjenengan membaca surat Al-Insyiqaq, begitu panjenengan sampai di kalimat wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, kan jenengan bersujud. Apakah tatkala mau sujud tilawah pada saat itu pada saat sholat, perlukah kemudian kita mengucapkan takbir? Ini ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat mengucapkan takbir. Berarti panjenengan sujud pada baik Allahu Akbar, tapi sujud aja subhanallah. Ini maksudnya adalah sujud tilawah. Lantas, apakah kemudian ada bacaannya? Apakah kemudian di dalam sujud tersebut ada bacaannya? Ulama juga berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan bahwasanya tidak ada bacaannya, cuma sujud saja. Sujudnya satu kali tok. Sujud satu kali tok. Dan kemudian kalau masalah apa yang dibaca, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak ada sama sekali, ada yang mengatakan ada. Kalau yang mengatakan ada, itu bacaannya seperti sujud yang biasa. Subhana rabbiyal a'la. Ini pendapat yang paling kuat. Jadi pendapat yang paling kuat, bacaan sujud tilawah sama seperti bacaan sholat, yaitu dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la. Sementara kalau seandainya kemudian diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, tapi ini pendapatnya kurang kuat. Artinya hadis ini menjadi perselisihan ulama. Di antaranya bacanya adalah sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu, kemudian ahsanul khaliqina. Wah, tawa angel. Ini mau ya. Subhanallah ala. Sekalipun hadis ini ada yang berpendapat yaitu dengan membaca yaitu kalimat sajada wajhiyah lilladzi, kemudian khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, ini pendapatnya hadisnya menjadi perselisihan ulama. Ada yang mengatakan hadis itu sahih, ada yang mengatakan tidak sahih. Tapi yang paling kuat tadi, nek jenengan garap mendu maca bacaan sujud dengan membaca doa Subhana rabbiyal a'la. Ini pendapat sing paling kuat. Berarti panjenengan kalau suatu saat kemudian didapati seperti itu, ayat-ayat sajdah panjenengan disunahkan untuk bersujud menurut pendapat jumhur ulama. Yang kedua, sujudnya satu kali. Yang ketiga, diawali oleh kalimat takbir, kemudian bangkitnya juga dengan takbir. Kalau mau membaca doa, doanya yang paling masyhur lepas dari perselisihan ulama, maka panjenengan kemudian membaca Subhana rabbiyal a'la. Ini kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak pakai Allahu Akbar. Dengan mengucap sholat, ini kan di dalam sholat ya. Kalau di luar sholat ya tidak pakai Allahu Akbar. Contoh jenengan lagi maca ini, ya sudah langsung sujud aja. Tidak diawali Allahu Akbar seperti itu. Nah, terkait masalah posisi atau posisi sujudnya tatkala di luar sholat, apakah dalam posisi berdiri terlebih dahulu atau duduk? Ulama juga berbeda pendapat. Menurut pendapat Imam Malik, Imam Hanafi harus dengan berdiri terlebih dahulu. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i dengan posisi duduk tidak apa-apa. Langsung duduk kemudian langsung sujud maksudnya. Ini kalau menurut pendapat dari Imam Syafi'i. Ini terkait masalah pelaksanaan yaitu sujud sajdah. Suatu saat panjenengan mendapati hal yang seperti itu. Contohnya sering diwaca nek nang salat. Biasanya kayak sing surat apa? Allah, iya. Tasawuf terakhir, kalla la tu'tihu wasjud waqtarib. Baik. Nah, ayat itu ayat saja. Artinya kalau suatu saat imam membaca ayat itu, kalla la tu'tihu wasjud waqtarib,
kemudian dia sujud. Allahu Akbar, jenenge sujud tilawah. Nanti begitu selesai, subhanallah, Allahu Akbar, berdiri kembali, mau membaca suratan lagi tidak apa-apa, langsung kemudian ruku, Allahu Akbar juga tidak apa-apa. Cuma biasanya imam-imam yang membaca suratan lagi, nenggoana jedane tidak langsung ruku. Itu seperti itu. Suatu saat perlu dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan kan dewek belum pernah mengalami hal yang seperti itu, karena biasanya kalau di masjid di kampung-kampung jarang yang melakukan itu. Artinya imam-imam di kampung-kampung itu jarang yang melakukan hal yang seperti itu, sehingga kadang-kadang terlihat aneh. Iya, boleh jadi mungkin seperti itu. Dan kembali ke sini. Rawahu, dan juga telah meriwayatkan hadis tadi Muslim, Nasa'i dengan jalur dari Malik juga. Sementara berkata Bukhari, hadasana telah menyebutkan kepada kami Abu Nu'man, telah menyebutkan kepada kami Mu'tamar, dari bapaknya, dari Bakar, dari Abi Rafi. Ini kalau menurut hadis yang lain, jalurnya dari Abu Rafi. Abu Rafi berkata, Salaitu ma'a Abi Hurairah al-ghadmata faqara'a idza sama'un syaqqat. Kata kemudian Abu Rafi, aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah pada sholat Isya. Maka tatkala Abu Hurairah memimpin kami sholat Isya, dia membaca firman Allah, idza sama'un syaqqat. Lantas kemudian dia begitu masuk di ayat sajdah, kemudian dia bersujud. Mulanya ini menjadi landasan dasar hukum sujud tilawah di dalam sholat termasuk sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah. Buktinya apa? Banyak dari kalangan sahabat-sahabat yang melakukan hal yang seperti itu. Maksudnya seperti itu. Lantas begitu kemudian Abu Hurairah, dia selesai sholat, kemudian fakultu lahu, aku Abu Rafi bertanya kepada Abu Hurairah. Kemudian, kenapa kemudian kau bersujud wahai Abu Hurairah? Kemudian Abu Hurairah menjawab, Sajadtu khalfa Abi Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia Rasulullah sujud tilawah pada surat Al-Insyiqaq, terutama pada ayat sajdah. Maka setelah itu Abu Rafi begitu mendengar yaitu hadis dari Abu Hurairah, dia tidak pernah meninggalkan kecuali apabila masuk ke dalam ayat-ayat sajdah, dia kemudian senantiasa sujud tilawah. Landasan-dasar hukum di mana sujud tilawah di dalam sholat termasuk sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya itu. Dan kita masuk ke penafsirannya.